Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang inventory management. Selamat menyaksikan. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 9 terdiri dari Marta Angelika, Alexandra Josephine, Angelia Stefani, Helen Natalia, dan Diana Melani. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian persediaan atau inventory. Inventory atau persediaan merupakan salah satu aset yang mahal dalam suatu perusahaan. Biasanya sekitar 50% dari total modal yang diinvestasikan. Nah, persediaan atau inventory itu terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama itu adalah memberikan pilihan barang agar dapat mengantisipasi permintaan pelanggan. Seperti yang kita tahu, pelanggan itu pasti mempunyai permintaan suatu produk. Nah, untuk mengantisipasi permintaan yang beragam tersebut, kita harus mempunyai banyak persediaan. Untuk apa? Supaya kita bisa menciptakan berbagai produk yang beragam, sehingga customer bisa memilih yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Yang kedua, memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Seperti yang kita tahu, proses produksi itu kan ada banyak ya. Nah, di setiap proses produksi pasti kita membutuhkan yang namanya persediaan. Lalu yang ketiga, pemanfaatan potongan harga karena kuantitas pembelian. Nah, kalau kita mau beli persediaan atau kita mau beli inventory, biasanya kalau kita membeli banyak, itu kita akan mendapatkan diskon. Nah, harusnya perusahaan bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu yang terakhir adalah antisipasi terhadap inflasi dan perubahan harga. Nah, perusahaan harus mengantisipasi nih, bila di masa depan ada inflasi atau kenaikan harga. Nah, biar kita membeli inventory itu tidak mahal di masa depan, alangkah baiknya kita harus mengatur inventory kita seefektif mungkin supaya kita bisa mendapatkan inventory yang harganya terjangkau sesuai dengan kemampuan perusahaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan mentah yang biasa kita sebut dengan raw material. Persediaan bahan mentah itu apa? Itu adalah bahan-bahan utama yang dibutuhkan oleh pabrik untuk mengalami proses produksi menjadi barang konsumsi atau finished good yang bisa dijual. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau yang biasa kita sebut dengan WIP, Work in Process, yaitu persediaan barang-barang yang masih belum selesai dikerjakan sehingga barang-barang tersebut belum siap dipasarkan. Lalu yang selanjutnya ada persediaan perlengkapan pemeliharaan, perbaikan dan operasi atau biasa kita sebut dengan MRO, yaitu Maintenance, Repair, and Overhaul, yaitu biasa dikenal dengan kategori alat-alat yang digunakan dalam bagian produksi perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah persediaan barang jadi atau inventory of finished goods, yaitu adalah persediaan barang-barang yang sudah selesai dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan dan siap untuk dipasarkan oleh bagian pemasaran. Lalu selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajer operasi membuat sistem-sistem untuk mengelola atau mengendalikan persediaan. Sistem-sistem tersebut diharapkan dapat mengklasifikasikan persediaan dalam kategori berdasar kepentingannya dan menjaga akurasi pencatatan persediaan yang akan dijelaskan setelah ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu adalah sebuah manajemen atau pengelolaan yang mengontrol setiap produk atau barang yang diperjualbelikan dalam operasi sehari-hari pada suatu perusahaan. Sebuah perusahaan pasti nggak bisa lepas dong dari berbagai perencanaan dan pengendalian persediaan, karena bagaimanapun juga hal tersebut memerlukan perhatian khusus dari pihak perusahaan agar bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Perusahaan bisa saja nih memboroskan budget karena pengeluaran yang tidak tersistem dengan baik apabila tidak memiliki manajemen persediaan yang baik. Sedangkan tujuan dari inventory adalah untuk menjaga berbagai investasi inventory dan menjaga tahap kehilangan inventory sekecil mungkin. Maka dari itu, manajemen persediaan itu kedudukannya sangat penting ya untuk
perusahaan itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang ABC Analysis. ABC Analysis adalah sebuah metode untuk membagi persediaan yang ada menjadi 3 klasifikasi, yaitu A, B, dan C, berdasarkan volume dolar tahunan atau penggunaan biaya persediaan dalam setahun. ABC Analysis menggunakan prinsip Pareto Analysis yang berbunyi, sedikit hal yang kritis dan banyak hal yang sepele. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kasih. Selanjutnya ABC Analysis. ABC Analysis ini dibagi menjadi 3 kategori persediaan. Kategori persediaan A, kategori persediaan B, kategori persediaan C. Kategori persediaan A merupakan persediaan yang berjumlah hanya sekitar 15% dari total persediaan, tetapi menghabiskan dana sekitar 70-80% dari total biaya persediaan dalam setahunnya. Kemudian ada kategori persediaan B. Kategori persediaan B ini merupakan persediaan dengan jumlah sekitar 30% dari total persediaan, tetapi menghabiskan dana sekitar 15-25% dari total biaya persediaan. Selanjutnya ada kategori persediaan C. Kategori persediaan C ini merupakan persediaan dengan jumlah sekitar 55% dari total biaya persediaan dan hanya menghabiskan dana sekitar 5% saja dari total biaya persediaan per tahunnya. Selanjutnya ada contoh ABC Analysis. Yang pertama itu percent of number of item stock sebesar 20%, annual volume atau unit sebesar 1000, unit cost sebesar $90. Untuk mendapatkan annual dollar volume, maka 1000 dikali dengan $90 hasilnya $90.000 dan dijumlahkan sampai ke kategori C yang hasilnya Rp232.057. Untuk mendapatkan percent of annual dollar volume, maka 90.000 dibagi dengan Rp232.057 yang hasilnya kemudian dikali dengan 100 dan hasilnya 38,8%. Dan kemudian percent of annual dollar volume dijumlahkan sampai ke kategori C dan mendapat hasil 100%. Kemudian dikelompokkan menjadi kategori A, B, dan C. Kategori A ini masuk karena memiliki persediaan 15% dan dana yang terpakai sekitar 70-80%. Di kategori A ini, percent of number of item stoknya sebesar 20%. 20% ini masih mendekati ke dalam persediaan dari kategori A. Selain itu, 72% ini didapatkan dari 38,8% ditambah dengan 33,2%, hasilnya 72%. Masuk ke kategori A karena dana yang terpakai di kategori A sekitar 70-80%. Oleh karena itu, 72% masih masuk ke dalam kategori A. Selanjutnya, yang kategori B, percent of number of item stock sebesar 30%. Dan jumlah dari percent of annual dollar volume ini sebesar 23%. 30% ini masih masuk ke dalam kategori B karena persediaannya itu sekitar 30%. Dan 23% ini didapatkan dari 11,3% ditambah 6,4% ditambah dengan 5,4% hasilnya 23%. 23% masuk ke dalam kategori B karena dana yang terpakai di kategori B sekitar 15-25%. Oleh karena itu, 23% masih masuk ke dalam kategori B. Selanjutnya, kategori C memiliki percent of number of item stock sebesar 50% dan jumlah dari percent of annual dollar volume sebesar 5%. 50% ini masih masuk dalam kategori C karena memiliki persediaan sebesar 55%. Oleh karena itu, 50% masih masuk ke dalam kategori C. Selain itu, 5% ini didapat dari 3,7% ditambah dengan 0,5% ditambah 0,4% ditambah 0,2% dan ditambah 0,1%, hasilnya 5%. 5% ini masuk ke dalam kategori C karena di dana yang terpakai di kategori C ini sebesar 5%. Selanjutnya ada akurasi pencatatan persediaan. Hal ini menjadi persyarat bagi manajemen persediaan, penjadwalan produksi, dan penjualan. Keakuratan bisa dipertahankan dengan sistem periodik yang mana memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur untuk menentukan kuantitas persediaan di tangan. Jika pada saat jenis persediaan bahan baku tertentu dibutuhkan untuk diproses, perusahaan memiliki informasi yang lengkap untuk membuat keputusan dalam melakukan pembelian atau pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman barang.
Yang terakhir itu ada cycle counting, yaitu rekonsiliasi yang berkelanjutan dari persediaan dengan catatan persediaan. Lalu ada macam biaya dalam masalah persediaan. Yang pertama ada holding cost atau biaya penyimpanan, yaitu biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan dalam waktu tertentu. Yang kedua ada ordering cost atau biaya pemesanan, yaitu biaya proses pemesanan atau penggadaan barang. Yang ketiga ada setup cost atau biaya penyetelan, yaitu biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses produksi untuk membuat pesanan. Model-model persediaan. Yang pertama, model kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity (EOQ). Yang kedua, model kuantitas pesanan produksi atau Production Order Quantity (POQ). Yang terakhir, model Discount Quantity ada Economic Order Quantity atau EOQ dengan rumus biaya penyetelan D dibagi Q dikali S, biaya penyimpanan Q dibagi 2 dikali H, dan EOQ atau Q bintang sama dengan akar 2 DS dibagi H. Dengan keterangan di mana Q adalah jumlah unit perpesanan, Q bintang jumlah optimum unit perpesanan EOQ, yang D permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan, sedangkan S biaya penyetelan atau pemesanan untuk setiap pesanan, yang terakhir itu H yaitu biaya penyimpanan per unit per tahunnya. Reorder point atau disingkat menjadi ROP. ROP adalah tingkat atau titik persediaan di mana tindakan harus diambil untuk mengisi kembali persediaan barang dagang. Model ini dapat diterapkan dalam dua situasi. Situasi yang pertama yaitu ketika persediaan secara terus-menerus mengalir atau menumpuk setelah jangka waktu tertentu setelah pemesanan dilakukan. Yang kedua yaitu saat unit produksi dan dijual secara bersamaan. Model ini dapat dengan menetapkan bahwa biaya setup atau biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Dalam ukuran pemesanan yang optimum akan didapatkan tingkat persediaan maksimum. ROP bisa dicari dengan D dikali L, di mana keterangan D itu adalah demand per day, kalau L itu lead time per day. Rumus untuk mencari demand per day yaitu D sama dibagi jumlah Quantity discount model. Quantity discount model itu potongan harga untuk barang yang dibeli dalam jumlah besar, atau pertukaran utama ketika mempertimbangkan quantity discount adalah antara biaya produk yang berkurang dan biaya penyimpanan yang bertambah. Untuk mencari total cost yaitu setup cost plus holding cost plus product cost, itu adalah mencari total cost atau TC sama dengan D per S dikali S plus Q bagi 2 kali H plus PD. Sebuah jadwal diskon kuantitas. Kuantitas diskon yang 0 sampai 999 itu tidak mendapatkan diskon. Berapa persen dengan harga diskonnya yaitu dimisalkan sebagai P yaitu $5. Yang kedua yaitu kuantitas diskon yang 1000 sampai 1999 mendapatkan diskon 4%. Harga diskonnya yaitu $4,80. Selanjutnya yaitu yang ketiga kuantitas diskon yang 2000 dan selebihnya atau dengan selanjutnya itu mendapatkan diskon 5%. Harga diskonnya yaitu $4,75.
Halo, selamat pagi. Saya Helen Natalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 4 langkah quantity discount models. Yang pertama itu, untuk setiap discount, hitunglah nilai untuk ukuran pesanan optimal Ki Bintang. Yang kedua, untuk setiap diskon berapapun, jika pesanannya terlalu rendah untuk mendapatkan diskon, sediakan pesanan ke atas ke kuantitas terendah yang akan memenuhi diskonnya. Terus yang ketiga, hitunglah total biaya untuk setiap Ki Bintang. Yang keempat, pilihlah Ki Bintang yang menghasilkan biaya total terendah. Di sini ada contoh soal. Suatu distributor memberikan daftar diskon kuantitas untuk komponen elektronik yang biasa dipesan oleh perusahaan. Jadi biaya normal untuk komponen A adalah $5. Untuk pesanan di antara 1000 unit hingga 1199 unit, biayanya turun menjadi $4,8. Untuk pesanan 2000 unit atau lebih, biaya unit hanya $4,75. Biaya pemesanan adalah $49 per pesanan. Permintaan tahunannya adalah 5000 unit dan ongkos membawa persediaan sebagai persen dari biaya I adalah 20%. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah berapa kuantitas pesanan yang akan meminimalkan biaya persediaan totalnya dari ketiga pilihan harga tersebut. Di sini kita akan menghitung Ki Bintang untuk setiap diskon. Di sini terdapat 3 diskon quantity atau setiap diskonnya ya. Nah, pertama Ki Bintang pertama yaitu akar 2 kali 5000, di mana D itu adalah permintaan tahunan unit, lalu S itu biaya pemesanan $49 dibagi I yaitu persen dari biaya 0,20 atau 20% dikali P price per setiap diskonnya. Nah, di sini yang Ki Bintang pertama itu adalah $5 yang hasilnya 700 unit per order. Lalu Ki 2 bintangnya itu hasilnya 714 unit per order. Lalu Ki Bintang 3-nya hasilnya 718 unit per order. Nah, hasil Ki 2 bintang dan Ki 3 bintang akan disesuaikan dengan hasil diskon quantity yang diminta, dimana Ki 2 bintang ini 714 akan menjadi 1000 dan Ki bintang 3 718 unit per order akan menjadi 2000 per unit. Product cost, annual ordering cost, dan annual holding cost. Sebelumnya kan kita sudah menghitung order quantity-nya yang diskon number 1 itu 700, 2 1000, dan 3 2000. Nah, annual product cost kita bisa dapatkan dari price dikali D, dimana P-nya itu sama dengan 5 dikali 5000 menjadi 25.000. Lalu annual ordering cost-nya itu kita mendapatkan dari D dibagi Q dikali S, dimana D-nya itu sama dengan 5000 dibagi Q 700 yang hasil kita hitung tadi dikali S, jumlah dari biaya pemesanannya $49. Hasilnya itu menjadi 350. Lalu annual holding cost itu rumusnya Q dibagi 2 dikali H, di mana H ini adalah holding cost yang sama dengan I kali P. Nah, kita isi itu 700 dibagi 2 dikali 20% kali 5, di mana yang hasilnya 350. Nah, sama seperti kita akan menghitungnya sama seperti yang nomor 1 untuk diskon number 2 dan 3. Nah, setelah hasil hitungan ini, kita bisa melihat bahwa yang paling kecil itu adalah diskon number 2, di mana 24.725. Jadi perusahaan akan memilih harga dan kualitas yang memberikan biaya total terendah, yaitu membeli 1000 unit pada harga 40,8